여러분, 어떻게 지내세요? 잘 지내시죠? Hai, ketemu lagi dengan saya Sam, yeay. Di video kali ini kita akan membahas buku IPS topik bab 31 ya. Nah, biar ingat lagi coba kerjakan dulu soalnya ya. Selamat mengerjakan. 31과 EPS 토픽 듣기 1에서 3번 잘 듣고 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 1번 오늘 날씨는 어때요? 건조해요. 2번 투안 씨 고향은 서울하고 비슷해요? 아니요. 서울보다 인구가 적어서 훨씬 조용해요. 3번 서울은 교통이 편리해서 버스나 지하철을 타면 어디든지 갈 수 있습니다. 4에서 5번 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 4번 오늘 최고 기온은 몇 도예요? 5번 모니카 씨 고향은 복잡해요?
Nah, sekarang kita bahas listeningnya yuk. Nah, dengerin percakapan berikut ya. 오늘 날씨는 어때요? 건조해요. Nah, di sini laki-lakinya bilang, 오늘 날씨는 어때요? 오늘 hari ini 날씨는 cuacanya 어때요? Bagaimana? Lalu dijawab sama perempuannya, 건조해요. 건조 itu kering. Nah, jadi yang mana jawabannya? Iya, yang nomor 2 ya, 건조해요. Itu kering. Kalian bisa memastikan ini di buku IPS topik kalian ya. Kalau yang nomor 1 itu sepada, lembab ya, atau biga oda ya, hujan datang ya. Tapi di sini maksudnya itu adalah sepada itu lembab. Kalau yang nomor 3 itu kan cuacanya naik tuh, suhunya tinggi tuh, itu namanya 기온이 높다. 기온이 높다, suhunya tinggi. Nah, kalau yang nomor 4 itu kebalikannya ya, 기온이 낮다. 기온이 낮다, suhunya rendah. Lanjut ke soal nomor 2, dengarkan dulu listeningnya ya. 1번. 투안 씨 고향은 서울하고 비슷해요? Nah, di sini percakapannya Tuan si goyangan, kampung halamannya Tuan, 서울하고 비슷해요? Apakah biset tadi itu sama ya? Apakah sama dengan Seoul? Jadi mirip gak nih suasananya? Lalu dijawab nih sama si Tuan. 아니요. 서울보다 인구가 적어서 훨씬 조용해요. Lalu dijawab sama Tuan, 아니요, tidak. 서울보다 daripada Seoul, 인구가 적어서. Karena 인구 itu kan penduduk ya, 적다 itu sedikit. Jadi karena penduduknya lebih sedikit dari Seoul, 훨씬 조용해요. Jauh lebih sepi. Nah, jadi ini intinya adalah 조용해요, yaitu sepi. Jadi yang mana nih yang gambarnya sepi nih? Iya, jadi yang nomor 3 ya. Kalau yang nomor 1 itu 복잡하다, yaitu ramai atau ruwet. Kalau yang nomor 2 kan 시끄럽다, berisik ya. Kalau nomor 3 itu, nomor 4 itu dia lagi cincolhada, yaitu ramah atau baik memperlihatkan jalan. Jadi yang mana jawabannya? Iya, nomor 3. Lanjut ke soal nomor 3 yuk. 3번. 서울은 교통이 편리해서 버스나 지하철을 타면 어디든지 갈 수 있습니다. Nah, jadi di sini ada sebuah pernyataan ya, dibilangnya kayak gini. 서울은 교통이 편리해서 karena transportasi di Seoul nyaman, 버스나 지하철을 타면 kalau naik 지하철 kereta bawah tanah atau bis 어디든지 갈 수 있습니다. 어디든지 갈 수 있습니다. 갈 수 있습니다. Bisa pergi 어디든지 kemanapun. Nah, jadi kira-kira gambar yang sesuai mana nih yang ada 교통? Ya, itu kata kuncinya sih. Atau 갈 수 있습니다, bisa kemana-mana. Iya, yang nomor 4 ya. Kalau yang nomor 1 itu menunjukkan 공기가 맑다 ya, udaranya segar, bersih kayak gitu ya. Yang nomor 2 gambarnya itu tentang 한적하다, sepi atau tidak ramai, sepi ya. Yang nomor 3 udah pasti 인구가 많다, penduduknya banyak. Jadi jelas yang nomor 4 ya, itu kayak gambar orang mau transit gitu ya. Atau bisa disebut dengan 교통이 편리하다. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4-5. Di sini 질문을 듣고 dengarkan pertanyaannya. 알맞은 대답을 고르십시오. Silakan pilih jawaban yang benar. Sekarang kita dengarkan percakapannya dulu yang nomor 4 ya. 오늘 최고 기온은 몇 도예요? Nah, pertanyaannya 오늘 최고 기온은 몇 도예요? 오늘 hari ini 최고 기온은 suhu tertinggi 몇 도예요? Berapa derajat? Nah, kalau ada kata-kata 몇 도 berapa, kan 몇 도 itu berapa derajat ya. Maksudnya di sini 몇 itu berarti ada angka harusnya ya. Jadi kita bisa tuh coba-coba, oh berarti kira-kira yang ada angka yang mana? Sebenarnya sih kalau lihat sekilas sudah pasti ya jawabannya itu ya. Yang mana? Iya, yang nomor 2. Tapi kita bahas satu persatu artinya ya. Itu tadi cuma trik untuk cari misalnya jawaban yang cepat, atau kalau nggak ngerti ya kayak gitu. Pokoknya cari yang ada kata kunci ini 몇 도 berarti kan berapa? Itu angka gitu ya. Sekarang kita bahas satu persatu ya. Nah, yang paling baik memang kalian mengerti dan paham artinya ya. Sekarang nomor 1. 오늘은 덥고 습해요. 오늘은 hari ini 덥다, panas, dan 습해요 itu lembab. Jadi panas lembab kayak gitu ya. Ini nggak mungkin, nggak sesuai ya. Kan pertanyaannya 몇 도. Kalau yang nomor 2, 30도까지 올라갈 거예요. Ya, artinya apa? Ya, 30도까지 올라갈 거예요. Bisa naik sampai 30 derajat. Nah, kata kunci di sini sih 30도 kan. Karena kan tadi adalah 몇 도. Itu salah satu triknya ya. Jadi bisa kalian kerjakan dengan cepat. Kalau yang nomor 3, 어제가 오늘보다 추워서. 어제가 오늘보다 추워서. Ya, 어제 kemarin lebih dingin ya. Dingin daripada 오늘 hari ini. Nggak nyambung ya. Kalau yang nomor 4, 기온이 높지만. Suhunya tinggi, tapi 바람이 많이 불어요. Tapi banyak angin bertiup atau anginnya banyak. Bukan ya.
Jadi yang mana jawabannya? Iya, 30도까지 올라갈 거예요. Yang nomor 2. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Dengarkan dulu listeningnya. 모니카 씨 고향은 복잡해요? Nah, pertanyaannya Monica si goyangan 복잡해요? Monica si goyangan, kampung halamannya Monica 복잡해요? Apakah ramai? Maksudnya banyak nggak penduduknya gitu ya? Nah, ini berhubungan dengan 인구 ya, penduduk. Coba kita lihat pilihan jawaban yang nomor 1. 네, 인구가 적고 조용해요. 네, 인구가 적고 penduduknya sedikit dan 조용해요. Dan sepi. Nyambung nggak dengan pertanyaannya? Enggak ya, maksudnya tanya rame nggak? Oh iya, soalnya sepi. Kan nggak nyambung ya. Kalau yang nomor 2, 네, 바다가 아주 유명해요. 네, 바다가 아주 유명해요. Ya, lautnya atau pantainya sangat terkenal. Nggak nyambung juga ya. Kita kan lagi nanya ramai tidaknya ya. Yang nomor 3, 아니요. 서울보다 한적해요. Tidak, dibandingkan Seoul itu 한적해요. Sepi atau tidak ramai ya. Nyambung nggak? Iya, ini nyambung ya. Yang nomor 4, 아니요. 복잡하지만 ramai sih, tapi 공기가 맑아요. Tapi cuacanya enak atau udaranya segar. Nyambung nggak? Bukan ya. Kan yang ditanya adalah jumlahnya penduduknya ya. Maksudnya 복잡해요, ramai tidak? Maksudnya penduduknya ramai nggak sih? Jadi ini nggak nyambung. Jadi yang tepat yang mana jawabannya? Iya, yang nomor 3. 아니요, tidak. 서울보다 한적해요. Lebih sepi dibandingkan Seoul. Jadi kalian harus ngerti ya maksudnya itu artinya apa. Oke, sekarang sudah selesai soal listening, kita lanjut ke soal reading. Nah, di sini perintahnya 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Silakan pilih hal yang paling tepat untuk dimasukkan ke tempat yang kosong atau titik-titik ya. 우리 고향은 1년 내내 따뜻합니다. 우리 고향은 kampung halaman kami 1년 내내 sepanjang tahun 따뜻합니다. Hangat. Atau bisa diartikan tuh ya sesuai teks. Kampung halaman saya hangat sepanjang tahun. 평균 기온은 보통 25도 정도 있고 평균 기온은 suhu rata-ratanya 보통 biasanya 정도 sekitar 25 derajat dan bla 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 로 내려가는 날이 없어서 눈이 오지 않습니다. Nah, kita artikan dari bla 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 로 내려가는 날이 없어서 karena tidak ada hari yang turun sampai ke titik-titik 눈이 오지 않습니다. Tidak turun salju jadinya. Ah, kira-kira apa nih kata yang tepat untuk mengisi tempat yang kosong? Di sini kata kuncinya adalah 보통 25 derajat. Jadi biasanya 25 derajat dan tidak pernah turun salju karena titik-titiknya tidak pernah sampai ke bawah. Kira-kira yang mana isinya? Nomor 1, 날씨. Maksud cuacanya kurang nyambung ya, kurang tepat. Jadi bukan ya. Nah, yang nomor 2 ada 영하. 영하 itu artinya di bawah 0 derajat. Nah, ini jawabannya ya. Jadi kan tadi dibilang tidak ada karena tidak ada hari yang turun sampai ke 0 derajat, makanya tidak ada turun salju. Jadi jawabannya nomor 2 ya. Yang nomor 3 온도 itu suhu. Nomor 4 itu 습도, itu kelembapan. Kurang tepat ya. Jadi yang mana tadi jawabannya? Iya, nomor 2, 영하. Lanjut ke soal nomor 2. 가장 기온이 낮을 때는 몇 도까지 내려가요? 가장 기온이 낮을 때는 ketika 기온이 낮다. Cuaca atau suhu yang paling rendah, 몇 도까지 내려가요? Turun sampai berapa derajat suhunya? Lalu dijawab 우리 고향이 bla 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 는 25도 정도예요. Nah, di sini sebenarnya kata kunci adalah hal pada saat suhu yang terendah ya. Kalau 습도 kelembapan bukan ya. 영상 itu apa? Iya, 영상 kebalikan dari 영하 ya. Jadi 영상 itu di atas 0 derajat. Bukan ya, kurang tepat. Lalu nomor 3, 최고 기온 ya. 최고 기온 ya. Ini tadi kan udah keluar juga di soal listening. 최고 기온 apa? Iya, suhu tertinggi. Bukan ya. Lalu nomor 4, 최저 기온. Baru ini suhu terendah. Jadi jawaban yang mana? Iya. 최저 기온. Ya, 최저 기온 yaitu suhu terendah. Nomor 4 ya. Lanjut ke soal nomor 3. 한국은 여름에 비가 많이 와요? 한국은 여름에 pada musim panas Korea 비가 많이 와요. Apakah sering turun hujan? Lalu dijawab 네, 비가 많이 와서 bla 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 이가 높아요. 네, 비가 많이 와서 karena sering turun hujan bla 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 높아요. Titik-titiknya tinggi nih. Kira-kira apa yang tinggi kalau sering turun hujan? Iya, nomor 1 ya, udah jelas banget tuh ada 습도 yaitu kelembapan. Yang nomor 2, 날씨, cuacanya tinggi, nggak nyambung ya. Lalu nomor 3, 최고 기온 yaitu suhu tertinggi, bukan ya. Dan yang nomor 4, 최저 기온, suhu terendah, bukan juga ya. Jadi yang mana? Iya, 습도. Lanjut ke soal nomor 4 dan 5. Nah, untuk soal 4 sama 5 ini ada satu teks untuk 2 soal ya. Nah, untuk saya biasanya
tipsnya adalah baca dulu soalnya apa. Jadi nanti kita udah ada gambaran soalnya apa, baru kita baca teksnya. Sekarang kita baca dulu soalnya ya. Jadi ketika kita tahu soalnya, kita bisa fokus apa yang mau kita cari. Ya, nomor 4, Igeran Mose Tehan Kerim Nikah. Jadi kurang lebih ditanya tema ceritanya apa nih. Soal nomor 5, Borakaye Tehan Somyongero al Machi Anan Kosol Korespsio. Silakan pilih hal yang tidak sesuai dengan penjelasan tentang Borakaye. Ya, kita baca Borakaye lah ya, biar enak. Borakaye ribet. Nah, diinget ya, soalnya itu tentang satu yang pertama cari temanya apa, sama 2 hal yang tidak sesuai dengan teks ya. Nah, sekarang kita mulai artikan. Di sini ada 제 고향은 필리핀 보라카이입니다. Kampung halaman saya adalah Boracay, Filipin. Jadi Boracay itu nama sebuah tempat di Filipina ya. 보라카이는 제주도보다 작은 섬인. Boracay는 Boracay 작은 섬인데 adalah pulau yang lebih kecil daripada pulau Jeju. Jadi dia itu lebih kecil daripada pulau Jeju di Korea ya. 연평균 기온이 27도 정도로 1년 내내 따뜻합니다. Suhu rata-ratanya adalah 27 derajat ya, sekitar 27 derajat. 1년 내내 따뜻합니다. Sepanjang tahun itu hangat. 그런데 6월부터 10월까지는 비가 많이 와서 습도가 높습니다. 그런데 6월부터 tetapi mulai bulan 6 10월까지 sampai bulan 10 비가 많이 와서 sering turun hujan. 습도가 높습니다. Jadi kelembapannya tinggi ya. 그러니까 여행을 가고 싶으면, jadi kalau ingin pergi berwisata 11월에서 5월에 가는 것이 좋습니다. Ya, hal yang baik untuk berwisata mulai bulan 5 sampai bulan 11 ya. Jadi bisa wisata dari bulan November sampai bulan Mei ya. 이때는 pada saat ini ya, pada saat itu ya. 기온이 높지만, suhunya tinggi, 지만 tetapi 습도가 낮아서 kelembapannya rendah. 여행하기 좋습니다. Baik untuk berwisata. Jadi udaranya tuh sejuk ya, nggak yang panas gitu, enak untuk jalan-jalan. Boracay는 영평균 최고 기온이 34도이고 Boracay는 영평균. Jadi ini suhu rata-rata yang tertingginya itu ya sampai 34 derajat dan 최저 기온이 20도라서 1년 내내 바다에 가서 수영할 수 있습니다. Nah, terus disebut 최저 기온. Jadi itu suhu terendahnya ya, rata-rata itu sekitar 20 derajat sepanjang tahun. Jadi bagus atau suyong, bisa berenang ke bada, laut ya. Bagus gitu ya udaranya ya. Boracay는 작지만, Boracay itu sedikit ya orangnya, ciman tetapi 아주 아름다워서, tetapi karena sangat indah, 관광객이 많이 옵니다. Banyak orang yang berwisata. 그리고 바다가 아주 유명하니까 보라카이에 오면 바다에 꼭 가보십시오. 그리고 바다가 아주 유명하니까, dan karena pantainya lautnya sangat terkenal, 보라카이에 오면, kalau datang ke Boracay, 바다에 꼭 가보십시오. Pastikan pergi ke lautannya ya. Nah, kira-kira demikian. Semoga paham ya. Ya, walaupun agak-agak belibet sih bacanya. Oke, sekarang kita masuk ke soalnya ya. Oke, soal nomor 4 tadi gampang ya. Igeran Moese Tehan Kerim Nikah. Ya, temanya apa? Tentang apa kata di teksnya? Yang nomor 1, goyang emsik. Goyang emsik, makanan kampung halaman, bukan ya. Nomor 2, goyang nalsi. Cuacanya di kampung halaman. Iya, bisa jadi. Nomor 3, Hyuga Gweewik. Rencana liburan, cuti, bukan ya. Yang 4, Yoheng Gyeonghom. Pengalaman berlibur, bukan ya. Yang mana jawabannya? Iya. Dari tadi kan dibahas tentang cuaca ya. Jadi yang nomor iya. Goyang nalsi. Nomor 2 ya. Yang nomor 5, cari yang tidak sesuai dengan penjelasan tentang Boracay. Yang nomor 1, 제주도보다 큽니다. Lebih besar daripada Pulau Jeju. Ingat tadi katanya ini si Boracay lebih kecil daripada Pulau Jeju ya. Jadi nomor 1 salah. 2, Sipirбол 습도가 낮습니다. Pada bulan 11 kelembapannya rendah. Benar ya? Nomor 3, 1월에도 수영할 수 있습니다. Ya, pada bulan 1 bisa berenang, bisa nggak? Iya ya, tadi bisa ya. Kan mulai dari bulan 11 sampai bulan 5. Jadi bulan Januari bisa ya. Yang nomor 4, 7월과 8월에는 비가 많이 옵니다. Pada bulan 7 dan bulan 8 itu banyak turun hujan. Benar atau salah? Iya, benar ya.
Karena tadi kan yang di baris kedua tuh dibilang dimulai bulan 6 sampai bulan 10 itu biga mani waso. Jadi kan bulan 7 sama 8 termasuk kan? Jadi bener ya. Jadi dari 1, 2, 3, 4 yang pernyataan yang salah yang mana? Iya, yang nomor 1 ya. Dibilangnya boraka lebih besar, padahal lebih kecil harusnya ya. Nah, untuk tipe soal nomor 5 ini mah mau nggak mau kita harus paham semuanya ya. Jadi perbanyak kosakata kalian biar makin paham. Nah, demikianlah pembahasan soal IPS topik bab 31. Semoga bisa dimengerti dengan baik. Kalau belum mengerti, coba diulang-ulang lagi ya videonya ya. Semoga bisa membantu kalian untuk mempersiapkan diri dalam ikut ujian IPS topik. Semangat terus. Annyeong.